Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar. Halo adik-adik, halo kakak-kakak. Halo. Nah, hari ini kita sekolah minggu online bersama Kakak Mahda, Kakak Joan, Kakak Santi, dan juga Kakak Sestu. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Nah, mari kita memulai kebaktian online ini dengan menyanyikan lagu Saya Bergirang. Ya, ayo bangkit adik-adik semua, berdiri. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam cinta Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Sekali lagi Kak Sestu. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam cinta Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Ya, anak-anak, untuk memulai kebaktian kita berdoa. Siapkan hati anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami anak-anak Tuhan. Walaupun hari ini kami harus melakukan ibadah online, tapi Tuhan senantiasa menjaga kami anak-anak Tuhan agar senantiasa diberi kesehatan. Tuhan berkati sekolah minggu kami pagi hari ini agar berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kak Joan, sayang nggak sama orang tua? Sayang banget dong. Kak Santi? Iya pasti. Iya, jadi iya Kak, kalau kita senantiasa disayang Tuhan, pasti ya kita juga selalu sayang ya kepada teman, kepada semua dan kepada saudara semuanya. Iya, Yuk. nah kita angkat pujian Sayang Disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak siapkan Alkitab dan siapkan juga hati anak-anak ya, agar nanti firman yang adik-adik dengar di rumah akan menjadi terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ya, siapkan hati anak-anak, kita naikkan sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Shalom anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di hari Minggu ini dalam ibadah sekolah minggu di Minggu Advent yang kedua. Bagaimana kabar kalian? Ibu Lisa percaya kalian semua ada dalam keadaan sehat semua ya. Penuh sukacita dan damai sejahtera bersama dengan papa mama, bersama dengan kakak, adik dan seluruh keluarga. Baik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini, sehingga kami dapat kembali beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolonglah kami supaya saat kami membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, Roh-Mu yang kudus menuntun dan memimpin kami untuk kami mengerti, dan firman Tuhan yang kami dengar dapat kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, pernah nggak kalian mengalami satu kebingungan atau keraguan-raguan? Misalkan begini, kamu pergi ke supermarket bersama dengan mama. Terus mamanya bilang begini, ayo kamu boleh ambil jajanan, tapi harganya tidak boleh lebih dari 10.000. Nah, karena di supermarket itu banyak sekali jajanan yang enak-enak, kalian bingung kan? Pilih mana ya? Apakah pilih coklat atau pilih biskuit? Apakah pilih es krim stroberi atau es krim rasa vanila? Nah, itu contoh kebingungan ya. Bingung memilih mana yang mau kalian ambil, mana yang mau kalian pilih. Nah, ada cerita firman Tuhan hari ini tentang Bapak Yusuf. Bapak Yusuf ini juga mengalami keraguan-raguan, mengalami kebingungan. Ya, yuk kita buka bagian Alkitabnya dari Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai dengan 25. Nah, ayo anak-anak yang sudah bisa membaca, buka bagian Alkitabnya dari Matius pasalnya yang ke-1 ayat 18 sampai dengan 25. Untuk anak-anak yang masih kecil yang belum bisa membaca, nah membaca Alkitabnya bersama dengan mama atau dengan papa ya, atau juga mungkin dengan kakaknya. Kita akan baca bersama-sama ya. Judulnya Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, demikianlah bacaan Alkitab kita. Diceritakan tentang Bapak Yusuf, ya. Bapak Yusuf yang mengalami kebingungan, yang mengalami keraguan-raguan. Kebingungannya apa? Nah, kebingungannya ialah apakah Bapak Yusuf itu harus meninggalkan Ibu Maria atau tetap bersama-sama dengan Ibu Maria? Aduh, bagaimana ya? Apakah saya terus bersama-sama dengan Maria ataukah lebih baik saya berpisah dengan Maria? Kenapa Bapak Yusuf bingung? Karena Bapak Yusuf tahu Ibu Maria saat itu sedang hamil, padahal mereka belum menikah. Nah, kenapa Ibu Maria bisa hamil? Ibu Maria hamil karena Roh Kudus. Nah, dalam kebingungan itu, Bapak Yusuf mungkin karena capek ya, berpikir terus. Berpikir bingung, dia capek, dia tertidur. Nah, dalam tidurnya itu Bapak Yusuf bermimpi. Coba tahu nggak anak-anak mimpinya apa? Nah, ternyata Bapak Yusuf bermimpi bahwa seorang malaikat Tuhan datang kepadanya. Nah, malaikat Tuhan itu berkata kepada Bapak Yusuf, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Nah, malaikat Tuhan dalam mimpi Bapak Yusuf berkata demikian, ya, mengatakan, "Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena walaupun Maria saat itu sedang mengandung, Maria mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang ada di dalam kandungannya itu seorang anak laki-laki akan dinamakan Yesus, dan Yesus itulah nanti yang akan menyelamatkan manusia dari dosa." Akhirnya bagaimana anak-anak? Bapak Yusuf memutuskan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Ya. Nah, jadi awalnya kan Bapak Yusuf bingung. Kemudian dalam kebingungan itu dia sampai tertidur lelap
Dan dalam tidurnya itu seolah-olah dia bermimpi. Padahal dia bukan bermimpi biasa, tetapi memang malaikat Tuhan datang kepadanya, memberikan petunjuk kepadanya, memberikan perintah kepadanya, memberikan penegasan kepadanya bahwa jangan ragu-ragu untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Karena Maria hamil karena Roh Kudus dan anak yang ada dalam kandungannya adalah Mesias yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Nah ya, dan puji Tuhan, Bapak Yusuf melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepadanya. Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini, apa sih yang bisa kita ambil menjadi teladan bagi kita, menjadi pegangan bagi kita? Nah, yang bisa kita teladani adalah sikap Bapak Yusuf yang mau melakukan perintah Tuhan. Ya, mau melakukan perintah Tuhan. Nah, kedua, mungkin kita juga pernah mengalami kebingungan. Misalkan, saya nanti kalau sudah besar saya jadi apa ya? Apakah saya mau menjadi dokter? Ataukah saya mau menjadi pilot? Atau saya mau menjadi musisi? Atau saya mau menjadi dosen? Dan sebagainya. Pasti kita akan mengalami kebingungan. Nah, saat kita mengalami kebingungan, saat kita mengalami keraguan-raguan, yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berdoa, berbicara kepada Tuhan, sampaikan kebingungan kita kepada Tuhan. Tuhan, saya bingung, nanti kalau saya sudah besar, saya bingung nih Tuhan, apakah saya menjadi dokter, ataukah saya mau menjadi seorang tentara, prajurit, dan sebagainya. Sampaikan kebingungan itu kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberikan petunjuknya. Tuhan akan memberikan jalan bagi kita. Nah, dan untuk menolong kita menentukan arah hidup kita, menentukan keputusan kita, Tuhan juga bisa memakai orang tua kita, memakai papa mama. Misalnya papa mama memberikan masukan kepada kalian. Wah, sebaiknya kamu nanti sekolah kedokteran saja. Atau kalau misalnya kalian mau jadi pilot, oh ya, kamu bagus kamu bisa jadi pilot. Nah, orang tua bisa memberikan support, bisa memberikan masukan-masukan, dan itu juga berarti jalan dari Tuhan juga. Ya, jadi ketika kita mengalami kebingungan, ketika kita mengalami keraguan, berdoa saja dan Tuhan akan pakai banyak orang untuk menolong kita. Bisa memakai guru juga, bisa memakai saudara juga, bisa memakai semua orang. Mungkin juga sahabat kita atau teman kita memberikan nasihat kepada kita, memberikan masukan-masukan bagi kita. Nah, jadi anak-anakku, ketika kita mengalami satu kebingungan, mengalami satu kesulitan, berdoa. Tuhan akan menolong kita. Dan lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sama seperti Bapak Yusuf. Ya. Nah, kiranya cerita firman Tuhan hari ini menjadikan kita semua anak-anak Tuhan yang mau mengandalkan Tuhan dan juga mau menaati perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan dan menaati perintah Tuhan. Sama seperti Bapak Yusuf, saat mengalami keraguan-raguan, kebingungan, Tuhan memakai malaikat-Mu untuk menolong Bapak Yusuf. Sehingga Bapak Yusuf dapat menentukan sikapnya. Demikian juga kami anak-anak-Mu Tuhan,
ketika kami dalam sekolah, pendidikan, ketika kami dalam bermain, ketika kami beraktivitas, mungkin kami pun mengalami kebingungan, mengalami kesulitan. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memakai banyak cara untuk menolong kami. Bisa memakai orang tua, guru, saudara, bahkan juga sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati bangsa dan negara kami, berkati masa depan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu ya anak-anakku dalam ibadah sekolah minggu selanjutnya. Shalom. Ayat hafalan Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Happy happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin banyak. Anak-anak, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah tadi anak-anak dengar, anak-anak bisa pakai dalam kehidupan anak-anak dan bisa terus bertumbuh iman anak-anak di dalam Tuhan. Nah, sebelum itu kita akan persembahan. Anak-anak nanti siapkan amplop ya, masukin persembahannya ke dalam amplop dan titip ke papa mama supaya diantar ke gereja. Ya, untuk persembahan kita akan naikkan satu pujian. Betapa hatiku. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan telah berikan kecukupan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Semoga persembahan ini bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan. Berkati untuk yang mengelola persembahan ini. Tuhan beri kebijaksanaan yang dari Tuhan dan takut akan Tuhan. Inilah persembahan hidup kami serahkan kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian hari ini, mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur.
walaupun kita masih ibadah online, tetap sukacita selalu. Sungguh kakak-kakak ya, rindu ya adik-adik ya. Rindu sekali. Ingin ketemu Kak Santi. Ya, Kak Sestu. Kak Setu. Iya, semua rindu adik-adik di rumah. Pengen peluk seperti biasanya ya, selain ketemu sama adik-adik, meluk adik-adik, sungguh rindu sekali. Tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita harus tetap ibadah sementara melalui online. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa. Yuk, siapkan hati anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, untuk kami anak-anak Tuhan. Walaupun kami masih harus melakukan ibadah melalui online, Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak Tuhan agar senantiasa diberi kesehatan, terus menuntun dan membimbing kami anak-anak Tuhan agar menjadi anak yang taat kepada Papa dan Mama, kepada Tuhan, dan tetap setia selalu kepada Tuhan. Tuhan, ajarlah selalu anak-anak Tuhan agar selalu taat, dan walaupun saat ini Tuhan, anak-anak juga masih tetap harus belajar dari rumah. Tuntun dan bimbing anak-anak Tuhan agar senantiasa mentaati juga semua aturan-aturan yang diterapkan oleh sekolah. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah online berikutnya. Tetap sukacita walaupun masih di rumah, dan tetap taati protokol kesehatan dan juga aturan dari sekolah ya. Dadah, sampai ketemu lagi. Sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar dunia di belakang salib.